Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar, praktikan sistem proteksi 2020, kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang modul 4, yaitu Under Frequency Relay atau UFR. Karena di sini saya tidak punya atau tidak bisa di komputer saya menggunakan software disk Silent Power Factory 15.1 ini, jadi saya akan hanya menjelaskan di modulnya. Pertama itu ada alat dan bahan, yaitu satu set komputer, software disk Silent Power Factory 15.1 dan modul praktikum. Nah, adapun single line diagramnya seperti ini. Nah, pada single line diagram, setiap bus, trafo, dan saluran transmisi telah disetting, sehingga yang membutuhkan setting hanya pada generator dan beban. Berikut merupakan langkah untuk melakukan setting. Pertama itu untuk generator G1, double klik pada G1 pada menu load flow. Lakukan instruksi berikut: centang reference machine, mode of local voltage controller, sama dengan voltage, active power 73,44 MW, reactive powernya 82,89 mW. Untuk generator G2 nya double klik juga G2 pada menu load flow, lakukan instruksi berikut: mode of local voltage controller, volt sama dengan voltage, active powernya 163 mW, reactive powernya 6,7 mV. Untuk generator G3 nya double klik pada G3 pada menu load flow, lakukan mode of local voltage controllernya, dipilih voltage, atau active powernya disetting 85 MW, reactive power minus 10,9 mV. Terus untuk beban A, double klik load A pada menu load flow, active power 155 mW dan reactive powernya 130 mV. Untuk beban B, double klik job load B pada menu load flow, active powernya 60 mW dan active power 30 mV. Untuk beban C, double klik load C pada menu load flow, active power 100 mW dan reactive power 35 mV. Nah, untuk prosedur praktikumnya, yang pertama itu ada memperoleh parameter dari aliran daya. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk memperoleh parameter dari aliran daya. 1. Jalankan aliran daya dengan cara klik toolbar, calculate load flow, lalu execute. Terus ada klik toolbar, output calculation analysis, pastikan yang dipilih ialah grid summary, lalu execute, klik toolbar, maximize output window, catat hasilnya dalam tabel. Lalu yang B-nya simulasi gangguan. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan toolbox RMS EMT Simulation. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi sistem setelah terjadi gangguan pada sistem belum dipasang atau disetting under frequency relay. Setelah dilakukan simulasi gangguan, catat hasilnya pada tabel 2. Terus yang C-nya setting under frequency relay. Berikut merupakan langkah-langkahnya untuk melakukan setting UFR. Pertama itu menghitung inersia sistem. Berikut merupakan kapasitas dan inersia generator seperti yang dilihat pada tabel 3. Itu ada G1 slack bus, kapasitasnya 512 MVA, inersia 2,3 dan sampai seterusnya. Nah, acuan dalam penentuan jumlah pelepasan beban ialah ketika terjadi trip pembangkit dengan kapasitas terbesar dan pembangkit tersebut bukan sebagai slack bus, maka acuannya ialah G2. Karena G1 sebagai slack bus, yang dimana G2 akan disimulasikan mengalami gangguan. Nah, dalam menentukan inersia sistem, inersia dari G2 tidak dimasukkan sehingga sistem dapat dicari dengan kapasitas G1 dikali inersia G1 ditambah kapasitas G3 kali inersia G3, lalu dibagi dengan penjumlahan dari kapasitas G1 ditambah kapasitas G2. Nah, untuk keduanya menentukan penurunan frekuensi sistem itu, sebelum menentukan penurunan frekuensi sistem telah diketahui parameter sebagai berikut yang ada pada tabel 4. Nah, selanjutnya untuk pegot,
didapat dari hasil aliran daya. Setelah diketahui parameter tersebut, itulah nilai penurunan frekuensi dengan rumus berikut. Nah, lalu ada juga menentukan jumlah lulusan beban PBR. Carilah jumlahnya menggunakan rumus yang tertera. Lalu menentukan step pelepasan beban, presentasi di setiap step. Nah, jadi misalnya untuk step 1 settingnya 49,3 Hz, terus sama dengan 30% dikali PBR berapa megawatt, sampai di step kelima. Setelah diperoleh nilai beban yang harus dilepas di step-stepnya, maka lakukanlah setting UFR di masing-masing beban. Nah, cara setting UFR ini yaitu relay UFR dipasang di semua beban. Total ada 3 beban. Nah, yang pertama itu untuk men-settingnya, klik kanan pada kubikel beban, pilih new device, pilih relay model. Untuk nama relay isi sesuai penempatan posisi relay. Misal di beban A maka diberi nama relay A. Nah, pada menu relay type, pilih select global type, generic under voltage, frekuensi 50 Hz, frek 4 step. Lalu yang selanjutnya pada kolom net elements terdapat elemen U dan U lebih kecil dan U kecil lagi. Kedua elemen tersebut harus dalam keadaan out of service. Nah, selanjutnya untuk elemen IF lebih kecil sampai dengan 4F lebih kecil dan elemen 1 I logic sampai dengan 4 logic, settingnya disesuaikan dengan hasil perhitungan di setiap step. Nah, contohnya PBR yang didapatkan 50 MW, maka step 1 sama dengan 30% kali 50 dapat sama dengan 15, step 2-nya 28% kali 50 sama dengan 14 MW, dan seterusnya sampai step 5. Jika step 1 dan 2 dialokasikan untuk beban C 100 MW, maka step 1-nya 15% dari beban C, karena step 1 membutuhkan 15 watt dari 100 MW. Nah, step 2-nya 14% dari beban C, karena step 2 membutuhkan 14 MW dari 100 MW, dan seterusnya sampai step 5. Lalu ada cara setting untuk step 1, elemen 1F kecil, setting frekuensi 49,3 Hz, time delay-nya 0 second, elemen I1 logic, double klik pada baris pada kolom load, start kubik, pilih kubikel cup yang ada nama relay tersebut. Setelah baris pada kolom load start kubik terisi, lalu isi kolom load shading persen dengan nilai 15%, karena step 1 sama dengan 15 MW. Untuk step 2-nya untuk elemen 2F lebih kecil, setting frekuensi sama dengan 49,1 Hz, time delay-nya 0 second. Untuk elemen 2 logic-nya, double klik pada baris pada kolom load start kubik, pilih kubikel yang ada nama relay tersebut. Setelah baris pada kolom load start kubik terisi, lalu isi kolom load shading persen dengan 14%. Untuk step 3, 4, dan 5 settingnya juga sebagai berikut. Nah, lalu isi elemen 3 logic sampai 5 logic sesuai dengan presentasi yang didapatkan. Nah, yang terlanjut itu ada pengujian hasil setting. Setelah UFR di setting, lakukan pengujian berikut, lalu catat frekuensi steady state yang didapat. Nah, kita bisa mencatatnya pada tabel 5. Baik, sekian ya untuk penjelasan dari modul 4 ini tentang under frekuensi relay. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.